menjadi suatu budaya nantinya bagi sekolah. Yang mana imbas daripada budaya positif ini, guru menerapkan ataupun melakukan sebuah aturan, tidak mungkin lagi karena anak-anak sudah menjadi suatu budaya bagi mereka. Kemudian bagi murid sendiri bahwasanya budaya positif ini tidak menjadi sebuah aturan bagi mereka. Mereka menganggap bahwasanya budaya positif ini adalah suatu kebiasaan, suatu aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Jadi harapannya bagaimana kita nanti menciptakan semua aturan yang ada di sekolah, hal-hal baik yang ada di sekolah menjadi sebuah budaya positif. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya di sini kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan berpusat kepada peserta didik. Yang mana orientasi daripada pendidikan kita ini adalah menggunakan kemampuan peserta didik, baik kemampuan emosional, spiritual ataupun kemampuan kognitifnya. Maka tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat bibit dalam negeri. Jadi di sini guru adalah petani, mulai dari kita memilih bibitnya, kemudian menimai bibitnya, bagaimana kita merawat bibit, kemudian pasti kita berusaha untuk melayani ataupun memberikan pupuk ataupun nutrisi yang terbaik untuk bibit dan tanaman kita. Kita sebagai seorang pendidik memfasilitasi segala sesuatu anak tentu sesuai dengan perkembangan anak. Agar siswa kita menjadi sebuah kesadaran bagi mereka untuk menjalankan sebuah aturan. Dan pandangan sama dengan kita ini stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita bandingkan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita bagaimana murid-murid kita itu harus seperti yang kita inginkan. Misalkan kita menyajikan sebuah materi ataupun perkalian ataupun apalah bentuknya, harus anak dapat. Sementara kita tidak memahami bagaimana kemampuan dia menyerap materi tersebut. Makanya teori kontrol yang kita gunakan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan ataupun menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selama ini misalkan kita bahas yang pertama dulu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan catatan atau misal saya tidak ada peraturan. Kira-kira hukuman atau konsekuensinya Bapak Ibu? Hukuman yang harusnya. Nah, kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman dan konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersedot pada saat belajar. Konsekuensi. Akan nilai-nilai positif agar sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Bawa kok minta kasih ke kawan ya. Terus Bapak Ibu yang lain mau masukannya kira-kira atau pendapatnya bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap tingkah laku Agus yang tadi meminta kita makan siang. Nah, dia bertanya dulu ya. Jadi minta bukan ya. Kira-kira apa alasannya? Jadi perhatian dirinya. Ini menurut Bapak Ibu salah kok. Ini diperhatikan eksistensi. Balik ke sini. Caranya juga yang salah. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Betul itu. Membuat kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya tadi kata anak yang tidak saya Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Mungkin di sini ada kasus anak yang menganggap bahwa bukan tanggung jawab dia hari ini membersihkan kelas ataupun bikin kelas. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara memberikan kesadaran dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Contohnya di sini tidak sampai menjaga kebersihan kelas. Kita ingatkan kembali bahwasanya kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab bersama. Bukan si A, si B dan si C. Demikian Bu ya. Gimana cara menggerakkan sebenarnya? Kalau untuk menggerakkan
kebiasaan ini akan menjadi nilai di dalam. Jadi makanya harapannya keyakinan berarti juga secara universal agar merangkum semua kegiatan seperti piket kelas tadi. Kalau kita buat aturan piket hari ini si A, si B, dan si C, itu hari Selasa si A, si B, dan si C tidak dimiliki tanggung jawab lagi untuk menjaga kebersihan. Kita demikian, makanya kita ingatkan kembali bekerja sama menjaga kebersihan kelas merupakan kesepakatan yang merupakan tanggung jawab kita.
Apa betul Bapak memanggil saya? Ya baik, boleh masuk, silakan dulu. Ya, Pak. Dulu baik. Begini baik. Akhir-akhir ini Bapak mendengar laporan dari Bapak Ibu yang lain bahwasanya Baim terkadang sering mencemooh ataupun menyepelekan perkataan itu. Apakah itu benar Baim? Maksud saya hanya mengomentari kan ucapan saya kepada guru. Baim tidak mencari pembenaran, siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini Bapak menginginkan solusi agar Baim dapat merubah kebiasaan yang mungkin menurut ibu yang lain itu tidak baik. Iya, Pak. Baim, pada dasarnya sebagai manusia yang kita memiliki kebutuhan dasar. Baim, kita juga tahu bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu misalkan bertahan hidup, kemudian perhatian, memperoleh kasih sayang, selanjutnya pengakuan atas kemampuan diri, kemampuan kebebasan. Menurut Baim, mengomentari ucapan ibu ataupun bapak guru yang lain itu, menurut Baim itu kamu memiliki alasan nggak? Kira-kira apa yang jadi alasan kamu? Ya, Pak, sebenarnya saya ingin mengutarakan pendapat yang mengatakan dan bicara kepada siapapun. Bagus. Bapak mengapresiasi pernyataan kamu, memang bahwasannya mengomentari ataupun menyampaikan apa isi hati kita kepada orang lain itu tidak salah. Mungkin yang perlu di sini cara penyampaian Baim terhadap guru tersebut yang perlu diperbaiki. Kadang-kadang saya langsung menyela dengan menggunakan nada sepele dengan candaan. Menurut Baim, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah Baim lakukan? Menghormati guru dengan tindakan sopan dan perkataan yang santun. Ya, berarti Baim perkataannya ataupun sopan santunnya yang kena ya. Baim, kita telah sepakat tentang hal demikian. Menurut Baim juga sepakat tentang kesepakatan kelas kita itu? Ya, Pak, saya ikut memberikan usulan. Jika Baim meyakini hal itu dan menyepakatinya, kira-kira apa perbaikan yang akan Baim lakukan? Saya akan meminta maaf kepada guru dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus Baim. Bapak berterima kasih sekali jika Baim mau melakukan hal demikian. Karena bagaimanapun perkataan kita merupakan bentuk jati diri kita dan kita tunjukkan kepada orang yang lebih tua. Terima kasih Baim. Ya, Pak. Salam. Iya, saya. Ya, Lutfi, masuk Lutfi. Lutfi, tadi Bapak lihat Lutfi dan Baim berkelahi. Apa permasalahan? Saya hanya bersenda dengan Aksel, Pak. Lalu kata Baim, saya serius bertengkar sama Aksel. Lalu Baim mendorong saya, Pak. Baim mendorong Lutfi. Ya, Pak. Jadi Lutfi bertengkar sama Aksel dan Baim. Ya, Pak, saya hanya bercanda dengan Aksel, Pak. Dengan Aksel. Kenapa dengan Baim tadi? Saya tadi hanya bercanda dengan Aksel, lalu Baim tiba dan dia langsung mendorong saya, Pak. Nah, sekarang Bapak tidak menginginkan mencari siapa yang benar dan yang salah. Bapak tidak menginginkan
tidak menyalahkan Lutfi yang benar ataupun salah, ataupun sebaliknya Baim yang salah ataupun di sini Bapak menginginkan mencarikan solusi kenapa anak-anak Bapak bertengkar seperti tadi. Karena saya terlalu kuat menjengkelkan nenek Baim. Nah, Bapak tidak menyalahkan Lutfi. Dulu juga Bapak demikian, ketika Bapak sekolah pun Bapak sering pula membela diri, bercanda dengan teman, itu biasa. Cuman yang Bapak sarankan jangan bercanda yang berlebihan sehingga mengakibatkan kawan tersinggung, menimbulkan perkelahian di antara kalian. Nah, menurut Lutfi, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah dilakukan? Saling menghargai untuk menempuh kebersamaan dan kekompakan. Saling menghargai ya. Jadi nilai kebersamaan itu, kekompakan itu harus dimulai dari nilai saling menghargai. Menurut Lutfi sudah yakin tentang hal demikian? Iya Pak, saya ikut memberi usulan. Ya, Lutfi telah memberikan usulan terhadap kesepakatan kelas. Kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan Lutfi lakukan untuk permasalahan tersebut? Saya tidak mengulangi perbuatan. Ya, tidak mengulangi perbuatan, lantas apa lagi? Dan saya bercanda tidak terlalu keras. Ya, bagus. Kemudian dengan teman? Teman-teman saya harus menghargai. Terima kasih Lutfi. Ya, Lutfi mau meminta maaf nanti. Ya Pak. Ya. Nah, Lutfi harus meminta maaf. Kemudian kedepannya tolong dijaga sifat lagi. Bercanda jangan terlalu keras sehingga membuat teman tersinggung. Ya, terima kasih. Silakan Bu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh salah satu CGP yang berada di sekolah kami yang bernama Bapak Fajri Hidayat mengenai budaya positif di sekolah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Fajri mengenai budaya positif harus dibiasakan di sekolah mengenai keyakinan kelas. Di sini membuat kesepakatan di kelas bagaimana menerapkan budaya positif di kelas. Apa yang disampaikan oleh Bapak Fajri tadi sangat baik sekali, sangat bagus, karena dari keyakinan kelas ini kita akan dapat memunculkan ide, pendapat dari siswa mengenai bagaimana cara menata, meyakinkan kelas dalam penataan kelas sehingga muncul kegiatan atau muncul beberapa proses pembelajaran yang lebih baik. Dari keyakinan kelas yang disepakati bersama siswa, dari ide-ide yang muncul dari siswa, maka apa yang disampaikan pendapat dari siswa itu berkemungkinan siswa akan melaksanakan apa yang disepakati dalam kelasnya masing-masing. Jadi dari penyampaian Bapak Fajri tadi, untuk memberikan budaya positif di kelas, kami berharap kepada guru-guru atau teman atau rekan sejawat dari Bapak Fajri yang berada di sekolah SDN 01 Batang Peluku ini juga mengikuti, membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Bagaimana kelas yang baik, kelas yang bagus, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman, senang dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi dari apa yang dibiasakan oleh Bapak Fajri di kelas, mudah-mudahan guru-guru yang lain juga mengimbaskannya di kelas masing-masing, sehingga kebiasaan budaya positif tentang keyakinan kelas ini sudah menjadi budaya di sekolah SDN 01 Batang Peluku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Fajri tadi. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fajar Hidayat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menerapkan budaya positif di sekolah, terutama sekali di lingkungan kelas, itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa seperti itu? Karena budaya positif itu pada akhirnya nanti adalah bagaimana membentuk karakter siswa itu menjadi seorang siswa yang memiliki karakter yang kuat, bertanggung jawab. Nah, hal itu tentu saja dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, dari komunikasi yang baik, bagaimana menjadi komunikasi antara guru dan siswa di dalam kelas, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu, keyakinan kelas di mana nanti akan melahirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dari keyakinan yang seperti itu menjadi sebuah kebiasaan bagi siswa. Di mana pembiasaan yang seperti itu nanti akan membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi, karakter siswa yang memiliki tanggung jawab. Ketika pembiasaan itu sudah ada di dalam sebuah kelas, maka tanpa disadari nanti itu akan melebar dia menjadi keluar dari lingkungan kelas, menjadi pembiasaan atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dan berlanjut lagi, nanti harapannya bagi kita sebagai seorang pendidik, tentunya budaya positif itu juga akan melebar lagi ke tengah-tengah masyarakat. Pada intinya, tentu saja ini dimulai dari jalinan komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana juga rekan guru yang lain memberikan tanggapan yang positif dari budaya positif yang diterapkan di dalam satu kelas, sehingga manfaat dari budaya positif itu tidak saja dirasakan oleh kelas yang dibina oleh Bapak Fajar Hidayat, tapi juga kelas-kelas yang lain yang berada di sekolah ini. Mungkin itu paparan dari saya tentang materi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum.